Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil wurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-aya amma ba'du. Ashabul fadilah, ashabus sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para dosen, para PNS, aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia dan wakilnya dan menterinya, staf-stafnya, dan juga para gubernur, para bupati dan aparat daerah, aparat desa, Bapak Kepala Desa di tempat kami dan seluruh staf-stafnya, dan juga sahabat-sahabat subscriber dan YouTuber channel YouTube Haramain Tanah Leluhur dimanapun berada, dari ujung timur sampai ujung barat dunia ini, dan juga sahabat-sahabat mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, dan juga sahabat-sahabat Majlis Haramain dari grup 1 sampai grup 8, semuanya walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami. Semuanya kami hormati, kami takdimi, dan kami cinta dan sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan kesehatan untuk memberikan sedikit tausiah ujangan kepada sahabat-sahabat Haramain dalam tema tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini berkat hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Salawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak bakal terangkis dari jurang kehinaan, dari jurang kenistaan serta kekufuran tanpa adanya jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain Tanah Leluhur yang kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain, sekarang ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal ya sahabat. Jadi kami minta maaf karena terlambat memberikan sedikit ujangan ya, memberikan sedikit tausiah kepada sahabat-sahabat Haramain karena kemarin disibukkan dari Thariqah ya, Thariqah Qadiriyah Al-Mannaniyah. Jadi kami himbau kepada seluruh warga Indonesia pada khususnya ya, warga Indonesia, warga sekitarnya khususnya, dan warga dunia pada umumnya yang ingin ijazah TKM Thariqah Qadiriyah Al-Mannaniyah dari jalur Sunan Giri turun ke Yang Syabdul Manan dan turun ke kami. Jadi silakan datang langsung ke Sekretariat Pusat Mursyid Thariqah Qadiriyah Al-Mannaniyah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ya. Jadi sahabat-sahabat nanti bisa bertanya kepada wakil mursyid, dan juga sudah disiapkan wakil mursyid wakil mursyid TKM Thariqah Qadiriyah Al-Mannaniyah dari tingkat desa, tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat ya provinsi ya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kecamatan, tingkat ranting. Dan untuk ijazah yang Syabdul Manan, wakil mursyid tidak bisa ya, harus mursyid yang mengijazah untuk Qadiriyah, untuk amaliyah Qadiriyah dan istighosah. Wakil mursyid silakan sahabat-sahabat bisa langsung ijazah kepada wakil mursyid TKM Thariqah Qadiriyah Al-Mannaniyah yang sudah tersebar di tiap kecamatan. Sahabat-sahabat Haramain kami hormati dan kami takzimi. Apa sih Rabiul Awal itu? Kita cek dulu ya. Sekarang ini kan Rabiul Awal. Jadi aslinya bulan Maulid itu ya sahabat bukan bulan Maulid, tapi bulan Rabiul Awal. Apa bulan Rabiul Awal? Kalau Rabi itu roknya ditambah huruf layyinah, huruf alif, Rabiun, maka artinya bulan keempat ya, yang keempat ya sahabat. Tapi kalau misalnya Rabiun ada
di huruf ba-nya itu setelah huruf ba ada iya, maka artinya yaitu musim bunga. Jadi Rabiul Awal, awal itu satu, jadi musim bunga yang pertama. Artinya musim bunga itu ada dua, musim bunga yang pertama dan musim bunga yang kedua. Jadi bulan Rabiul Awal itu nama aslinya yaitu bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Maulid itu nama aslinya bulan Rabiul Awal maksudnya ya sahabat. Bukan bulan Maulid. Tapi karena di bulan ini, di bulan Rabiul Awal ini baginda Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan, maka dinamakan bulan Maulid. Sebenarnya yang asli itu bulan sekarang ini bukan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Ada iya-nya setelah huruf ba. Nah, makanya kata iklal, kalau ada huruf kasroh, kalau ada harkat kasroh, maka setelah harkat kasroh harus ada huruf iya. Maka yang benar Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Awal yaitu musim bunga yang pertama, bulan yang berseri-seri. Kenapa dinamakan musim bunga? Karena bulan ini semua bunga, buah-buahan semuanya mengeluarkan berbuah di bulan ini ya. Musim buah, musim bunga. Di mana ada tempat perayaan Maulid Nabi, Maulidur Rasul, di sana ada buah-buahan, ada buah-buahan melimpah, macam-macam buah-buahan. Sama dengan di Arab Saudi, walaupun Arab Saudi tidak menanam pohon mangga, ya, tidak menanam apel, tidak menanam rambutan, tidak menanam manggis, tapi di Mekah Al-Mukarramah buah-buahan melimpah. Dari mana itu asalnya buah-buahan? Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan buah-buahan ke satu daerah, satu negara, satu kota. Walaupun di kota tersebut tidak tumbuh buah-buahan tersebut, maka buahnya Allah mengirimkan ke sana. Berkat apa? Berkat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dikenal dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang pertama, musim bunga yang pertama di bulan Rabiul Awal yang pertama. Nanti ada bulan Rabiul Tsani ya, bulan musim bunga yang kedua. Tapi baginda Nabi lahir di musim bunga yang pertama. Bulan berseri-seri ya, bulan yang sangat menyenangkan. Itu ya, karena ketika baginda Nabi lahir, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibundanya Sayyidatuna Aminah. Maka beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, pas pada tahun gajah, karena Raja Habrahah dari Hadramaut menghancurkan Ka'bah di kala bersamaan dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan memakai gajah. Jadi Raja Habrah itu ingin menghancurkan Ka'bah dari Hadramaut memakai gajah. Tentara memakai gajah semuanya. Maka dinamakan kelahiran baginda Nabi, dinamakan tahun gajah. Sahabat-sahabat orang yang kami hormati dan kami takdimi. Jadi tolong disimak ya, saya tidak akan mengulang lagi. Rabiul Awal itu sudah ya, Rabiun ya. Rabiun udah musim bunga ya. Sekarang kita lanjut ke Maulid ya. Sekarang kita lanjut ke Maulid. Apa sih Maulid itu? Kalau waladun itu anak. Artinya anak ya, kalau waladun. Kalau maulidu itu namanya, kalau waliduna artinya orang tua, ayah. Kalau walad itu artinya anak ya sahabat. Kalau waliduna itu artinya orang tua, bapak, ayah. Kalau maulidun, kalau maulidun itu artinya
kalau maulidi ya, mawalidi. Kalau mawalidi itu artinya sempat atau waktu ya. Kalau ulidah, kalau ulidah dilahirkan. Kalau milad, yaitu waktu lahir. Jadi kalau milad waktu lahir, ya. Kalau maulud, mawalidi, kalau maulud anak kecil. Jadi kalau ulidah itu dilahirkan, anak kalau ulidah itu dilahirkan ya, ulidah. Jadi ulidah. Jadi sekarang ini yang benar yang mana? Yang benar yaitu ulidah, dilahirkan. Dilahirkan ulidan Nabi Muhammad SAW, dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad SAW fi syahri Rabiul Awal. Itu ya, dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Jadi kami ulang, jadi yang benar itu maulid ya sahabat, maulid yaitu tempat waktu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan maulud. Kalau maulud itu anak kecil ya. Kalau maulud ya, kalau milad itu waktu lahir. Yaitu milad itu bisa dinamakan waktu lahir atau ulang tahun. Sekarang ini kita bisa kedua-duanya bisa diambil ya. Jadi bisa diambil, bisa dinamakan milad, bisa dinamakan maulid. Karena sekarang ini bulan maulid atau bulan milad, bulan baginda Nabi dilahirkan, dan bulan yaitu waktu baginda Nabi dilahirkan atau ulang tahun, milad namanya ya sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin merayakan ulang tahun baginda Nabi ya namanya milad begitu ya. Kalau sahabat-sahabat merayakan kelahiran baginda Nabi itu namanya maulid. Jadi di sini tidak diartikan perayaan ya sahabat. Jadi maulid itu artinya tempat dilahirkannya baginda Nabi, tempat waktu dilahirkannya. Maulidur Rasul, maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau milad waktu kelahiran, yaitu jadi sahabat-sahabat milad atau maulid terserah ya sahabat-sahabat, tidak usah saling gontok-gontokan ya. Yang bilang milad silakan, yang bilang maulid silakan. Apa sih definisi dari maulidur Rasul itu? Jadi ingin merayakan maulid baginda Nabi, merayakan milad baginda Nabi, apa sih definisinya? Jadi perayaan itu definisinya yaitu rasa syukur kita. Itu ya. Jadi tolong kepada sahabat-sahabat yang tidak suka perayaan Maulid Nabi ini ya. Jadi perayaan Maulid Nabi itu maksudnya membaca bersenjih misalnya ya, membaca bersenjih itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan ini dilahirkannya seorang nabi yang besar, yang Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang memberikan pencerahan kepada kita, yang membawa agama Islam kepada umat manusia di muka bumi ini, dan yang memberikan syafaat kelak di akhirat nanti. Itu definisinya. Jadi kalau kita merayakan Maulid Nabi, maka kita itu rasa syukur, mensyukuri itu ya. Jangan salah niat begitu ya sahabat. Kenapa Anda merayakan Maulid Nabi? Maka sampaikan karena mensyukuri nikmat kelahiran seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah. Berkat jasa-jasa beliau, kita manusia, kita umatnya terangkis dari jurang kehinaan, kekufuran serta kenistaan, begitu ya sahabat. Menuju jalan yang terang menderang, begitu ya. Sahabat-sahabat hormat yang kami hormatin dan kami takdim, ini sudah jelas ya. Kita lanjut. Sekarang di bulan Rabiul Awal ini banyak kaum muslimin muslimat, khususnya ahli sunnah wal jamaah itu merayakan Maulid Nabi, merayakan milad Nabi. Milad itu merayakan ulang tahun kelahiran baginda Nabi,
Merayakan Maulid Nabi itu merayakan tempat atau waktu kelahiran baginda Nabi. Nah, itu. Yang dibaca apa? Membaca bersenji. Sholawat yang bernama sholawat bersenji. Sekarang kami akan bahas tentang sholawat ya. Karena ada sebagian segelintir sahabat-sahabat yang bid'ahkan membaca bersenji ya. Maka sekarang akan kami perjelas. Sholawat itu banyak macamnya ya sahabat. Jadi sebelum kami akan bahas macam-macam sholawat, kita akan membahas tentang hukum sholawat. Hukum sholawat itu ada 3. Yang pertama yaitu wajib. Ya, baca sholawat itu wajib. Membaca sholawat itu wajib. Di mana waktunya? Ketika kita melaksanakan sholat di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau sahabat-sahabat melaksanakan sholat tidak baca sholawat di tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka sahabat-sahabat sholatnya tidak sah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang wajib. Yang kedua sholawat yang sunnah. Lah ini sholawat sunnah namanya. Seperti apa sholawat sunnah? Seperti sholawat Jibril, sholawat bersenji, sholawat qasidah burdah, sholawat nuridzat, sholawat al-fatih, sholawat macam-macam, sholawat nariyah. Itu sunnah kita membaca sholawat. Disunnahkan membaca sholawat kapanpun saja dan dimanapun saja. Itu ya. Jadi silahkan membaca sholawat. Sholawat apapun jenis sholawatnya. Kalau bacaan tersebut ada bacaan sallallahu ala sayyidina Muhammad atau ada bacaan sallu ala Nabi Muhammad, maka itu merupakan sholawat. Tuh ya, tolong ini diperhatikan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang bid'ahkan baca sholat bersenji. Apakah bersenji dan qasidah burdah itu masuk sholawat? Masuk sholawat. Karena di dalam qasidah burdah dan dalam sholawat bersenji banyak bacaan yang melafalkan sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Muhammad, salamun ala Muhammad, salamun ala Rasulillah Muhammad. Itu sudah merupakan sholawat. Jadi itu hukumnya sunnah ya, bukan bid'ah tapi sunnah. Itu ya, sahabat-sahabat ulama kami hormati dan kami takdimi. Yang terakhir yaitu yang menghukumi bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah tapi ini ikhtilaf ya. Membaca sholawat selain sholawat ini ditentukan dalam sholat, yang ditentukan dalam hadis, maka katanya bid'ah. Apa contohnya? Seperti bersenji. Tidak ada kata bid'ah ya. Tidak ada membaca sholawat, jenis sholawat apapun itu bid'ah, tidak ada. Kalau mubah bisa, bukan bid'ah tapi mubah. Apa artinya mubah? Boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholawat al-bersenji atau sholawat qasidah burdah. Karena di masa baginda Nabi sholawat bersenji dan sholawat burdah tidak ada, belum lahir yang mengarang. Seandainya yang mengarang ini sudah lahir, mungkin beliau sudah mengarang bersenji dan qasidah burdah. Karena yang mengarang ini Sayyid Ja'far, yang mengarang bersenji itu namanya Sayyid Ja'far, belum lahir, maka bersenji belum muncul. Karena sholawat qasidah burdah itu belum lahir, Syekh Muhammad Abu Siri belum lahir, maka sholawat qasidah burdah belum muncul. Seandainya beliau lahir di masa baginda Nabi, insya Allah saya yakin 90% sholawat bersenji juga akan muncul di masa baginda Nabi dan sholawat qasidah burdah. Maka itu hukumnya membaca sholawat burdah. Ada ikhtilaf ulama mengatakan mubah, boleh, bukan bid'ah. Itu barang siapa yang mengatakan membaca sholawat itu bid'ah, maka mereka itu kurang mentelaah, kurang meneliti ya. Jadi tidak ada bid'ah dalam baca sholawat ya. Ingat itu, tidak ada kata-kata bid'ah. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang mubah, apalagi sampai sunnah, maka hukumnya dosa besar.
Barang siapa yang mengharam-haramkan sesuatu yang mubah, barang siapa yang mengharam-haramkan sesuatu yang boleh, maka mereka itu adalah berdosa besar. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang menghalal-halalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang haram dihalalkan, maka dia juga melakukan perbuatan dosa besar. Jadi perbuatan dosa besar, yaitu termasuk perbuatan dosa besar, yaitu orang yang mengharamkan sesuatu yang mubah dan menghalalkan sesuatu yang haram, hukumnya dosa besar. Sudah ya, sudah selesai. Sahabat-sahabat Haramain kami hormati dan kami taklimi. Selanjutnya apa saja sih macam-macam selawat itu? Yaitu selawat itu yang pertama itu ada selawat Jibril. Ada selawat Jibril ini selawat bacanya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad dulu di masa Nabi Daud berperang dengan Jalut. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Daud untuk membaca selawat Jibril. Jibril sampaikan ke Daud agar Daud untuk melawan tentara Jalut, suruh Daud dengan tentaranya membaca selawat Jibril. Apa selawatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, itu selawat Jibril namanya. Juga ada selawat Ibrahim, ini selawat yang paling utama. Sampai itu kalau tidak dibaca di solat maka solatnya tidak sah. Maka hukumnya wajib ini dalam solat. Kalau di luar solat sunnah hukumnya ya. Kalau di luar solat. Kalau di dalam solat wajib. Apa selawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu ya. Ada sholawat nariyah, ada sholawat tibbil qulub, ada sholawat nurudzat. Itu ya. Ada sholawat aswilid zalimin bidzalimin, itu yang mengarang namanya Sayyid Ja'far As-Shadiq. Jadi sholawat aswilid zalimin bidzalimin itu yang mengarang Sayyid Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah adalah cicitnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, cucu dari Iyang Sayyid Husain ya. Ini selawat aswilul zalimin bidzalimin dan sebagainya ya. Saya tidak panjang lebar ya karena waktunya. Sahabat-sahabat orang yang kami hormati dan kami taati, kita lanjut ya. Sekarang ketika bulan Rabiul Awal, umat Islam berbondong-bondong membaca sholawat di masjid-masjid, di musola-musola, di kantor-kantor, di rumah-rumah membaca salat al-bersenjih. Siapa sih yang mengarang bersenjih itu? Tolong disimak ya, kami tidak akan mengulang. Yang mengarang sholawat al-bersenjih itu namanya As-Sayyid Ja'far. As-Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Muhammad al-Bersenjih. Beliau lahir di kota Madinah Al-Munawwarah. Kami ulang, yang mengarang sholawat al-Bersenjih beliau bernama As-Sayyid Ja'far bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Muhammad al-Bersenjih. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 1126 Hijriah. Dan beliau bermukim di kota Irak ya sahabat, abad ke-11. Yang mengarang qasidah burdah siapa? Yang mengarang qasidah burdah beliau bernama Syekh Syarifuddin ya. Kami ulang, jadi yang mengarang bersenjih itu Sayyid ya, keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW atau keturunan baginda atau keturunan Sayyid Husain. Kalau yang mengarang qasidah burdah itu orang biasa, beliau sepangkat syekh, guru besar ya, syekh. Beliau bernama Syarifuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Yakub
Ibnu Sa'id bin Mukhlisin bin Abdullah As-Sinhaji Abu Siri. Kami ulang, yang mengarang qasidah burda beliau bernama Syekh Syarifuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Yakub bin Ibnu Sa'id bin Muhammad bin Mukhlisin bin Abdullah As-Sinhaji Abu Siri. Itu ya. Beliau lahir pada tahun 665 Hijriah. Beliau lahir di kota Basrah, Mesir ya sahabat. Di kota Mesir 665 Hijriah ya. Jadi lebih sepuh Syekh Abu Siri ketimbang Syekh Sayyid Ja'far. Kalau qasidah burda itu dikarang pada abad ke-6, kalau Shalawat Al-Barsanji dikarang pada abad ke-11. Berarti lebih sepuh Syekh Muhammad Abu Siri. Jadi yang mengarang qasidah burda yaitu bernama Syekh Syarifuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Yakub Ibnu Sa'id bin Mukhlisin bin Abdullah As-Sinhaji Muhammad Abu Siri ya sahabat. Sahabat-sahabat haramain yang kami hormati dan kami taklimi, kita lanjut ya sahabat. Apakah ada dalilnya? Nah itu ya. Sekarang kita, apakah ada dalilnya anjuran membaca sholawat itu? Banyak ya sahabat. Jadi di dalam Al-Quran juga ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ya dalilnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang di tengah-tengah kita, seorang nabi, seorang rasul yang baik dan suci, yang mengajak kita beriman kepada Allah dan menuju kebahagiaan, yang menuju kesejahteraan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, barang siapa yang mengaku beriman, ya ayyuhalladzina amanu, barang siapa yang mengaku beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima, dan memberikan keselamatan. Jadi itu ya artinya. Jadi di Al-Quran sudah terang berang bahwa Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya membaca sholawat. Jadi barang siapa yang aku beriman, maka bacalah sholawat kepada wasallimu taslima, keselamatan. Bacalah sholawat dan keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjut, apa sih sholawat itu ya sahabat? Sholawat itu adalah doa. Itu barang siapa yang mendoakan baginda Nabi, ya baca sholawat. Begitu ya. Jadi artinya sholawat itu doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma du ya Allah, Allahumma du ya Allah. Semoga engkau memberikan rahmah alaihi atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu dan keselamatan taslima. Itu ya. In Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma du ya Allah sallu. Semoga engkau memberikan rahmah, memberikan kebahagiaan alaihi atas Muhammad. Allahumma sholli ala nabi Muhammad. Itu ya. Allahumma do ya Allah sallu. Allahumma do ya Allah salli. Semoga engkau memberikan kebahagiaan ala nabi Muhammad atas Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya artinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya, jadi selawat itu artinya doa. Begitu ya sahabat. Jadi jangan sampai hati kita dikotori. Jadi hati kita dikotori bahwa membaca selawat itu bid'ah. Jangan ya sahabat, jangan. Takut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murka ya. Takutnya kelak di hadapan Allah tidak diakui sebagai umatnya. Jangan sekali-kali mengatakan selawat itu bid'ah, selawat ini bid'ah. Jangan. Kalau masih ada bacaan sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi wasallimu taslima, sallu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka itu sudah merupakan bacaan selawat. Karena selawat itu artinya doa ya, mendoakan baginda Nabi. Itu ya. Jadi barang siapa yang suka membid'ah-bid'atkan, hati-hati ya, hati-hati. Takutnya kelak di hadapan Allah tidak diakui sebagai umatnya. Itu ya, hati-hati ya. Jadi selawat itu doa, mendoakan baginda Nabi dengan cara apa? Dengan cara baca selawat. Allahumma do ya Allah. Allahumma sholli. Moga-moga engkau memberikan rahmah, kebahagiaan ala Nabi Muhammad, atas Nabi kita, atas Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas Gusti Nabi Muhammad. Itu ya artinya. Tuh. Salamun alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Itu ya Nabi, salam alaika. Nabi, nabiku, keselamatan buat engkau. Siapa? Sholawatullah alaika. Dan juga moga-moga Allah memberikan kebahagiaan kepada engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anta syamsun anta badrun ya habibi ya Muhammad. Lanjutannya ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Itu ya habib, wahai kekasihku. Ya habibi, wahai kekasihku Nabi Muhammad itu ya. Kok selawat bersenja kok dibid'ah-bid'ahkan. Baca artinya dulu, telaah dulu ya, hati-hati ya. Jadi tolong kepada yang suka membid'ah-bid'ahkan, hati-hati, waspada ya. Jangan kembali lagi membid'ah-bid'ahkan, karena itu selawat yang mengarang keturunan yang Sayyid Husain. Nah, itu ya, Sayyid Ja'far itu masih keturunan Sayyid Husain ya. Tuh hati-hati, waspada. Takutnya kelak di akhirat tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad kalau masih suka membid'ah-bid'ahkan selawat. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan kami takdimi, kita lanjut. Siapa sih yang pertama kali melakukan selawat al-bersenji itu? Ini ikhtilaf ya. Yang katanya yang merayakan selawat al-bersenji itu ya perayaan ya, yang merayakan Maulid Nabi itu pertama katanya yaitu bernama Al-Qaddah. Jadi yang merayakan Maulid Nabi itu katanya dari Syiah Al-Qarabithah. Pemimpinnya adalah Said. Ya, yang dikenal dengan nama Said yang Al-Qaddah.
Sa'id Al-Qaddah namanya. Padahal itu bukan Sa'id nama aslinya, tapi Ubaidillah. Itu apa Al-Qaddah itu? Karena dia itu suka bercelak ya. Matanya itu, kelopak matanya itu dikasih celak, namanya Sa'id Al-Qaddah. Itu namanya bukan Sa'id, tapi namanya Ubaidillah, tapi diubah Sa'id, namanya Syiah Qarabithah. Namun pada tahun 500 abad ke-5 Syiah Al-Qarabithah ini dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena Syiah Al-Qarabithah ini sangat kejam sehingga sering membantai kaum muslimin, kaum jemaah haji, bahkan sampai pernah mengambil Hajar Aswad di Ka'bah, pernah menghancurkan Ka'bah. Hajar Aswadnya dibawa ke markas Syiah Qarabithah ini dulu. Namun pada akhirnya pada tahun 556 Syiah Al-Qarabithah ini dihancurkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan juga Syiah Al-Qarabithah ini dibantah oleh Al-Hafidh namanya. Oleh Al-Hafidh, anak buahnya Mukhtar As-Saqifi. Bukan As-Saqafi, bukan As-Segaf ya sahabat, tapi As-Saqifi ya. Bani Saqif itu ya. Mukhtar ini dulu yang membunuh orang-orang yang telah membantai yang Sayyid Husain di Karbala. Para pembunuh Sayyid Husain di Karbala kurang lebih 4.000 orang oleh Mukhtar As-Saqafi itu dibunuh juga. Ditangkap semua pembunuh Husain, Sayyid Husain, dibunuh juga, ada yang dibakar, ada yang dipotong-potong, ada yang dikasih makan anjing ya. Itu Mukhtar As-Saqifi, Bani Saqif dari daerah Taif, Mekah, Al-Mukarramah kelahirannya. Jadi Al-Hafidh ini anak buahnya Mukhtar. Al-Hafidh ini membantah bahwa yang merayakan Maulid Nabi pertama kali bukan Syiah Al-Qarabithah, bukan. Jadi semenjak di masa baginda Nabi, para sahabat sudah sering baca selawat. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW datang hijrah ke Madinah, beliau sudah disambut oleh sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin dengan merayakan baca selawat, tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta jita syarrakatal madinah wamhu anna sayyi'at. Sudah disambut dengan Maulid Nabi, dengan perayaan Maulid, begitu ya sahabat. Jadi tidak benar kalau Syiah Al-Qarabithah, kalau tidak benar kalau Sa'id Al-Qaddah ini yang mengatakan dia yang merayakan Maulid Nabi yang pertama kali, tidak benar ya. Sahabat-sahabat halaman yang kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat halaman yang kami hormati dan kami takdimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bakal sempurna iman seseorang, tidak bakal sempurna iman umatku jika dia masih lebih sayang kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya ketimbang sayang kepadaku, kata Bunda Nabi. Al-hadis atau kamakol ya. Iya, hadis Bukhari ya sahabat. Tidak bakal sempurna iman seseorang kalau dia masih lebih sayang kepada keluarganya ketimbang kepadaku, kata Bunda Nabi. Juga hadis ini sini hadis disebutkan menurut Imam Muslim ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali lipat.
Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca selawat 1 kali kepadaku, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali lipat. Al hadis Muslim. Ya sahabat. Dan juga sini disebutkan dalam hadis au kama qol al bakhilu alladzi man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhilu alladhi man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Barang paling pelitnya seseorang, paling pelitnya seseorang yaitu adalah orang-orang yang ketika disebut namaku dia tidak menjawabnya, tidak membaca solawat kepadaku. Ini hadis au kama qol. Jadi orang yang benar-benar pelit, kata baginda Nabi, orang yang paling pelit, kata baginda Nabi, yaitu orang-orang yang apabila disebut namaku di hadapannya dia tidak membaca solawat kepadaku. Al hadis au kama qol, ya sahabat. Dan juga disampaikan oleh diperkuat oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i menyampaikan, barang siapa yang menyiapkan tempat, menyiapkan alas dan mengumpulkan manusia di tempat itu dengan bersama-sama membaca solawat, maka kata Imam Syafi'i, maka kelak dia akan dikumpulkan, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama orang yang mati syahid dan bersama orang-orang yang jujur. Jadi menurut Imam Syafi'i, barang siapa yang menyiapkan tempat, menyiapkan makanan dan mengumpulkan masyarakat sekitarnya untuk bersama-sama membaca salawat di tempat itu, maka kelak dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. Sahabat-sahabat Haramain kami hormati dan kami takzimi, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf ya. Bagi sahabat-sahabat Haramain dimanapun berada, silakan insyaallah tanggal 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2026 Masehi. Jadi pada malam Selasa, maka mari kita bersama-sama kumandangkan selawat kepada baginda Nabi di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah, di kantor-kantor, di lapangan boleh ya, untuk mensyukuri, untuk merasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya nabi besar, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, yang terakhir kami himbau kepada sahabat-sahabat kaum muslim muslimat di sekitarnya dan di negara Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya yang ingin ijazah Thariqah Qadiril Mananiyah, silakan datang langsung ke Kabupaten Pamekasan ke Sekretariat TKM Thariqah Qadiril Mananiyah yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan. Silakan bertanya langsung kepada Wakil Talqin TKM Thariqah Qadiril Mananiyah di Kabupaten Pamekasan. Kurang lebihnya minta maaf. Wa in ahsantu kalami fa innallaha wa in akhtatu kalami fa min nafsik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.